Pasti kamu tahu dong nama-nama penemu seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, atau Nikola Tesla. Nah, dunia berkembang seperti sekarang ini ya karena penemu-penemu hebat tadi. Tapi tahu gak sih kalau di Indonesia juga punya penemu handal yang udah banyak membantu orang-orang di dunia ini. Tapi, sayang seribu sayang, para penemu asal Indonesia ini malah lebih sering mendapat apresiasi dari negara lain ketimbang negara sendiri. Makanya tuh, penemu asal Indonesia malah lebih banyak berkiprah di luar negeri daripada di dalam negeri. Seperti yang bakal dibahas daftar populer kali ini, yaitu penelitian karya anak bangsa yang disikat negara lain. Tapi sebelumnya, klik subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan info kekinian selanjutnya. Four. Berdasarkan Globecon, di tahun 2018 ada 18 juta kasus kanker baru dengan angka kematian 9,6 juta kematian. Indonesia termasuk dalam 10 besar untuk angka kasus kanker di Asia Tenggara. Nah, kekhawatiran tentang kanker ini nih yang menggerakkan Warsito Taruno yang menciptakan alat penyembuh kanker yang bernama Electrocapacitive Cancer Therapy atau ECCT. Nah, alat ini bekerja menggunakan tenaga listrik voltase rendah, sehingga tenaga listrik ini nggak berbahaya bagi manusia dan cuman menyerang sel kanker doang. Sayangnya, penemuan Warsito ini nggak bisa diedarkan di Indonesia. Ya, katanya sih karena manfaat dan keamanan alat ini belum bisa dipastikan. Ya, terpaksa deh Warsito mencari jalan lain untuk mempublikasikan penemuannya ini. Dan akhirnya, pihak Singapura mau membantu Warsito dengan syarat hak edar ECCT ini dimiliki oleh Singapura. Iya, tentu. Dengan senang hati Warsito tanda tangan kontrak. Nah, ini nih yang jadi masalah. Penemu Indonesia kok diragukan ya di negeri sendiri? Kalau udah terlanjur diambil negara lain, gimana dah tuh? Three. Bahan bakar alternatif bukan hal baru lagi untuk Indonesia. Berita tentang pemanfaatan bahan bakar alternatif ciptaan Indonesia udah sering banget tuh kita dengerin dari luar negeri tapi. Nah, salah satu yang paling terkenal di luar negeri nih, ia kompor biomasa karya Nur Huda. Nah, ia menciptakan kompor biomasa karena kekhawatirannya akan ketergantungan dengan gas LPG. Kompor ini menggunakan bahan bakar dari cacahan kayu jenis apa saja. Nah, kompor ini seharusnya jadi impian tuh oleh warga Indonesia yang masih dikelilingi pepohonan. Sayangnya, kompor ini jarang banget kedengaran di Indonesia. Bahkan, pemasarannya pun gak diliput media apapun di sini. Beda halnya di Norwegia, di mana pemerintahannya bahkan memproduksi kompor ini secara massal untuk menekan ketergantungan warganya dengan bahan bakar fosil. Nah loh, kok bisa sih Indonesia nggak tertarik dengan kompor ramah lingkungan kayak gini? Two. Pasti tahu dong mobil Tesla milik Deddy Corbuzier yang viral kemarin? Nah, mobil Tesla seharga miliaran rupiah ini digadang-gadang jadi mobil listrik terkece di dunia saat ini.
Ngomongin soal mobil listrik, tahu nggak sih kalau di Indonesia ada juga loh pengembangan mobil listrik. Nah, kenalin nih, Ricky Elson dan mobil Selo-nya. Nah, Ricky ini sempat bikin geger dengan penemuan mobil listrik di tahun 2013 lalu. Bahkan saat itu banyak media yang memberitakan kalau mobil ini bakal naik produksi tahun 2015. Tapi, sampai tahun ini, kok mobil Selo nggak ada yang produksi ya? Nah, ternyata Selo dinyatakan tidak lolos ujian emisi dan dinyatakan nggak layak produksi waktu itu. Katanya sih, karena mobil ini belum bisa dipastikan keamanannya. Nah, seiring berjalannya waktu, mobil listrik ini malah bakal dibeli Malaysia. Ya, kita tunggu aja deh. Kalau beneran diklaim Malaysia, baru keluar-keluar lagi deh tuh. One, Di zaman serba cepat kayak sekarang ini, semua orang punya kemungkinan untuk jadi penemu yang hebat. Ya, kayak Christopher Kusuma ini. Siapa sangka bocah SMA ini berhasil menarik perhatian Google karena penelitiannya tentang kompresi data yang memungkinkan untuk meminimalkan ukuran data. Nah, penelitian ini diawali dengan kebiasaan Christopher mendownload game dan sering kehabisan kota. Nah, muncul deh tuh pemikiran, gimana ya kalau ukuran datanya lebih kecil? Dimulailah penelitian bocah ini tentang kompresi data. Tapi yang namanya penelitian pasti butuh dana dong ya. Setelah membuat proposal dan mencari dana kesana kemari, bocah ini hampir menyerah karena penelitiannya sering banget ditolak di Indonesia. Hingga akhirnya malah Google yang mengundang anak ini untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Wow. one, Kalau teknologi yang satu ini sih pasti semua orang udah tahu deh ya. Secara semua handphone sekarang udah pakai sinyal 4G, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak sih kalau konsep dasar dari 4G ini ditemukan oleh Khoirul Anwar, seorang pria asal Kediri yang menempuh pendidikan di negeri Sakura, Jepang. Penelitian Pak Khoirul tentang Double Square Waves Fourier Transform atau DSLT pada saat kuliah di Jepang yang jadi dasar konsep dari 4G. Wah, andai aja Indonesia duluan sadar ya dengan hal ini, pasti Indonesia udah jadi salah satu negara dengan perkembangan telekomunikasi yang sangat maju.